Tes tes tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rida dengan NPM 2311267 dari kelas 5B regular Banjarbaru. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS, membuat video presentasi kompil tentang fase analisis front end dan juga fase sintesis atau back end. Yang pertama di sini ada fase analisis atau front end. 1. Analisis leksikal atau lexical analyzer atau scanner. Tahap awal compiler yang membaca kode sumber karakter demi karakter, kemudian mengelompokkannya menjadi unit-unit bermakna yang disebut seperti token, seperti keyword, identifier, operator, dan literal. Pada tahap ini juga dilakukan pengabaian spasi dan komentar. Jadi pada tahap analisis leksikal ini tuh compiler tuh mulai membaca kode sumber karakter demi karakter. Kemudian karakter-karakter tersebut tuh dikelompokkan menjadi unit-unit yang bermakna yang disebut token seperti keyword, identifier, operator, dan literal. Nah, pada tahap ini juga dilakukan pengabaian terhadap spasi dan komentar karena tidak berpengaruh terhadap jalannya program. Yang kedua ada analisis sintaks atau syntax analyzer atau parser, tahap yang memeriksa apakah susunan token yang dihasilkan oleh analisis leksikal itu sudah dengan aturan tata bahasa atau sintaks bahasa pemrograman. Jika ditemukan kesalahan struktur, compiler akan menghasilkan pesan error. Yang ketiga ada analisis semantik atau semantic analyzer, tahap yang memeriksa makna logis dari program, termasuk kesesuaian tipe data, penggunaan variabel yang benar, serta cakupan variabel. Tahap ini bertujuan memastikan program tidak hanya benar secara struktur tetapi juga benar secara makna. Jadi pada analisis sintaks dan analisis semantik ini tuh setelah token dihasilkan, proses dilanjutkan ke analisis sintaks dan semantik. Analisis sintaks ini bertujuan untuk memeriksa apakah susunan token itu sudah dengan aturan tata bahasa pemrogramannya atau belum. Jika struktur program yang itu tuh salah, maka akan muncul pesan error. Kayak kita ngoding juga, kalau salah tuh pasti ada pesan error. Selanjutnya tuh pada analisis semantik, memastikan bahwa program memiliki makna yang benar seperti kesesuaian tipe data, penggunaan variabel yang tepat, dan cakupan variabel. Nah, dengan demikian program tidak hanya benar secara penulisan, juga benar terhadap secara logika. Nah, selanjutnya ada fase sintesis atau back end. Yang pertama ada generator kode antara atau intermediate kode generator, ya gitu. Tahap yang menghasilkan representasi kode antara dari program sumber. Kode antara ini bersifat lebih sederhana dan tidak bergantung pada mesin tertentu, sehingga memudahkan proses optimasi dalam penerjemahan selanjutnya. Jadi pada fase ini tuh tahap pertama tuh adalah generator kode antara, ya kode intermediate ini. Tahap ini tuh menghasilkan representasi kode sementara yang lebih sederhana dan tidak bergantung pada mesin tertentu, ya. Kode ini juga berfungsi sebagai jembatan sebelum program diterjemahkan ke dalam kode mesin. Yang kedua ada optimasi kode atau kode optimizer. Tahap ini yang bertujuan meningkatkan efisiensi kode antara baik dari segi kecepatan eksekusi maupun penggunaan memori. Proses optimasi dilakukan tanpa mengubah fungsi atau hasil dari program. Jadi setelah kode antara terbentuk, kode yang sebelumnya itu terbentuk, dilakukanlah proses optimasi kode ini yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi program baik dari segi kecepatan eksekusi maupun penggunaan memori, ya walaupun dioptimasi fungsi dan hasil program tetap sama.
Yang ketiga ada generator kode mesin atau kode generator. Tahap ini adalah tahap akhir kode compiler yang menerjemahkan kode yang dioptimalkan menjadi mesin atau assembly. Kode ini disesuaikan dengan arsitektur perangkat keras terhadap target agar dapat dijalankan oleh komputer. Nah, jadi pada tahap terakhir nih, pada tahap generator kode mesin ini, pada tahap ini kode yang telah dioptimalkan di optimasi kode tadi itu kemudian diterjemahkan menjadi kode mesin atau bahasa assembly yang sesuai dengan arsitektur komputer target. Dan hasilnya dari tahap ini adalah program yang siap dijalankan oleh komputer. Nah, hasilnya itu program itu jadi siap dijalankan oleh komputer. Sudah siap, program sudah berhasil. Ya, mungkin itu saja presentasi dari saya pada matkul kompil ini. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.